Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'da qala al-musannifu hadrati Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin qala al-musannifu kaliru qala al-musannifu hadrati hadrati Imam Mustafa Muhammad Imarah wa hadrati man ajazani hadrati Syekhina Kiai Haji Ishaq Latif min ma'hadina Tabiran Jombang. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum. Babun utawi iki kubab iku fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum. Fala ta'lam maka ora weruh apa nafsun awa-awaan ma ing perkara ukhfiya kang disamaraken apa ma lahu maring nafsu. Jadi nafsun ini mengetahui sesuatu itu terbatas berarti. Terbatas. Gak kelihatan dikit sudah gak tahu. Apalagi sesuatu yang memang disembunyikan. Kita gak tahu. Karena demikian, apa yang mau diandalkan kita? Kan itu. Jadi kita ini tidak tahu apa-apa. Dirasakan dikit, sudah gak tahu. Terus, di bab ini menerangkan bahwa jiwa ini mengatas satu itu terbatas. Terbatas. Karena terbatas, apa yang mau diandalkan kita? Disembunyikan sedikit, sudah gak tahu. Paham ya? Wa anhu dan kecerita saking Abu Hurairah. Wa anhu lan kecerita saking Abu Hurairah. Aidon kalawan podo karu babun innallaha indahu ilmu sa'ah anin nabi sallallahu alaihi wasallam
saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gulu dawuh sinten Allahu Allah. Akdatu nyawisaken sapa ingsun ibadi maring pirang-pirang hamba ingsun as-salihina kang padha saleh kabeh. Surga ini disiapkan kepada siapa nak? Surga, istana surga disiapkan kepada siapa nak? Oleh Allah. Hamba yang ma'ing perkara la ainun ora ono moto ro'at iku ningali apa ae wala udhunun lan ora ono kuping sami'at kang krungu sapa apa udhun wala khatara lan ora ono lintesan iku maujud wala khatarah lan ora ono lintasan iku maujud atau kentak wala khatarah ora ono kentak iku maujud atau wala khatarah lan ora ono lintasan iku maujud iku mau ala galbi basyari ing atrate menungso ala galbi basyari ati menungso dukhran ge apa setelah itu dukhran ing simpenan balhama sak liyane perkara utli'tu kang ditinggalaken sira kabeh alih tersebut. Surga yang disiapkan apa nak? Surga yang disiapkan oleh siapa? Disiapkan oleh solih, oleh Allah kepada solih yang mata tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar. Ia kan disimpan itu mas, disimpan. Jadi kita ini tidak akan tahu ke sesuatu kecuali sesuatu yang sudah diberitahu oleh Allah baru kita tahu. Paham ya? Manusia kan terbatas. Kita bisa melihat ke sana. Di belakang ini kita sudah nggak bisa melihat. Ya. Jadi kita tahunya itu terbatas. Tuma Quran muka karimoto sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'lam la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun jazaa'un Wala ta'lama qala urus apa nafsun awa-awaan ma ing perkara. Dia kang disamarakan apa malahum maring nafsun. Min qurrati ayunin. Sangkeng bunga-bunga moto ati. Jazaan kan lan dadi piwelas bima sebab perkara kanu kang ono sapa ibad iku ya ngamal sapa ibad iman. Jadi sesuatu yang sudah dirahasiakan ya
yang merupakan bunga hati sebagai pembalasan dari mereka yang ia kerjakan. Tanam dunia. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dirasakan balasannya bagi orang yang amal soleh. Adalah surga Allah. Adalah surga Allah. Iya. Kayak apa modelnya surga terbutan ya. Dirahasianya oleh Allah, diasakan oleh Allah, tidak ditampakkan ke manusia sekarang putaran dunia. Kenapa? Itu kan sebagai ujian biar kita pandai berlomba-lomba. Sepakat di antara kita itu yang paling apik amalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwal ladzi kulli syai'in qadirun lilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling apik? Itu diuji. Merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya balasan yang indah yang jadi bunga hati manusia, tidak ada satupun mereka itu tahu yang akan dibalaskan kepada ibadahnya Allah solih seperti nggak tahu. Zen ngaji yang sekarang nggak tahu zen yang dibalaskan besok zen. Wah, zen ini apik wong, baju putih. Apik wong iku, baju ini putih. Kaya orang helak. Sarung kalau mau menyapu tanah dibiari. Helap sana. Dia tak balas. Balasannya itu tak rasakan. Nanti di surga dibalas apa? Dibalas surga sebagai pembunga hati. Sen, balas surga sen oleh Allah Ta'ala. Ya kalau kepingin cepat tahu sen silahkan sen sekarang sen. Ya cuman orang ngaji kitab kayak ini nak malaikat gembira Allah Ta'ala, Masya Allah, senang Allah Ta'ala. Nabi Muhammad senang. Jin Islam juga senang. Semuanya senang. Hewan-hewan, ikan-ikannya senang semua. Sampai pohon-pohon mendoakan kita. Jangan. Maka balasannya kalau nggak percaya, monggo sekarang berangkat sen. Sekarang ada balasan di situ. Rela lah sen berangkat. Rela apa enggak sen mau berangkat? Enggak ya? Hah? Enggak berangkat sen. Mau tawil umroh nah. Allah mau tawil umroh. Amin. Kuyon kena. Kuyon dia tu aja ya. Babun nabiyyu. Babun utawi bab iku an-nabi utawi nabi iku aula luwing hati bil mukminina kalawan pirang-pirang mukmin. Jadi bab ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling top imannya. Tidak ada yang topnya daripada iman nabi. Ya. Jadi Nabi itu seorang manusia yang memanusiakan manusia, yang imannya top luar biasa, tidak ada yang membandingi. Seperti apa? Imannya Nabi sebelumnya itu paling top adalah siapa imannya? Nabi Muhammad SAW. Apalagi dibanding orang mukmin biasa. Tidak.
Lebih top mana imannya Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya? Top Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulan kecerita saking Abu Hurairah aidon kalawan malih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala daw sinten kanjeng Nabi ma min mukmin ora ono utawa mukmin iku illa wa ana kecuali utawi ingsun aula ikru haqi aulan nasi luwih haqi manungsa bihi kalawan mukmin. Ada seorang pun yang mengguli atas iman Nabi. Karena Nabi itu adalah orang manusia yang paling top keimanannya dibanding dengan orang yang lain, apalagi orang biasa. Posisi mana? Di dunia wal akhirah, ing dalam dunia dan akhir. Jadi tidak ada yang membandingi keimanan Nabi Muhammad. Dunia akhirat nggak ada. Dunia akhirat maka kok saya dengan sampan untung mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pati bersyukuri kita. Bersyukur udah nampan kok. Tapi kadang-kadang kita nggak mau terhadap Nabi. Betul. Kadang-kadang kita nggak mau. Diberi contoh oleh Nabi nggak mau kita. Sukanya Nabi apa? Kesukaan Nabi apa diantaranya? Berjamaah itu kesukaan Nabi. Saking cinta Rasul terhadap jemaah, luar biasa dakwanya terhadap umat sekitar, sehingga segala cara dipakai bagaimana cara-cara umat di sekitarnya Nabi itu bisa berjemaah. Nabi Muhammad menggunakan beribu-ribu cara. Ya kita ini tidak mau ikut itu. Lama ikra'u muco sepese insitum lamun kersa sira an-nabiyyu utawi nabi aula iku aula lebih utama juga mantu saya nak. Sama dengan sampean. Sama. Cuma istilah bahasa Madura gimana nak? Ditaat. Ije kaje. Dikaja-kaja. Ya. Sama mantunya. Namanya puasa. Aulaiku lebih utama bin mu'minin kalau pirang-pirang mu'min anfusi ketimbang saking awak dhewe mukmin. Jadi dibanding dengan orang-orang mukmin selain Nabi Muhammad, inilah imannya yang paling top. Yang paling top. Fa ayyuma mu'minin maka utawi ende di wong mukmin iku tertinggal sapa mukmin malan ing bondo. Malan ingbon bal yarisku maka maris ing eman sopo asobatuhu waris asobai man rupane man uwo kamu kang timo sopoma in taroka maka lamun ninggal sapa mukmin dainan utang au doyaan
atau bakti kan kesia-sia. Faliat ini maka beci teko sopo mukmin ni ingsun wa ana ala utawi ingsun iku maulahu kang nulimu mukmin. Mana jadi Rasulullah ini adalah orang yang paling top imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain. Di mana-mana orang mukmin ya meninggalkan harta warisan, berarti otomatis orang mukmin mati gak mati. Mati gak mati. Maka warisannya itu asobanya itu harus diwariskan. Apa maksudnya itu? Itu kalau ada orang mukmin mati punya hutang, ya punya hutang, atau ada harta masih ada harta atau maksudnya itu harta tinggalan dan tidak dipakai apa-apa, ya harus diwaris kepada keluarganya. Sisa dari utang, jadi kalau warisan besok, misal saya mati tak mati sen, sen itu punya harta mati, ya. Maka Zen ini setelah sisa daripada Zen itu punya harta, mati punya hutang, atau ada uang tidak terpakai, maka bereskan hutangnya dulu dan biaya-biaya proses pemakaman itu selesai, baru itu setelah itu harta itu dibagi. Jangan sampai tidak diwaris. Kadang-kadang disimpan. Guru saja saya ketika Hadratus Syekh Ki Abdul Mujib Ampus wafat, ada minyak wangi segini besarnya, anggap kata botol segini, sisa segini besar. Karena minyaknya mahal, berharga, itu juga diwaris itu. Tidak boleh asal comot. Kumpulkan, misalnya saudara 5 kumpulkan. Tidak boleh ambil sembrono. Misalnya ada ketinggalan berharga, baik baju yang berharga, sarung yang berharga, tidak boleh asal comot kasih ke sana kembali, nggak boleh. Kalau barang yang berharga, kumpulkan semua, satu dan semua, pintu sepakatan mau gimana ya bagi itu. Harta tinggal itu bagi, walaupun misalnya ada sarung bentang, harganya BHS, harga 15 juta, atau harga 3 juta, ada minyak wangi, harum, genteng, bagus, berharga. Tidak boleh asal comot. Wajib dikumpulkan dulu, artinya nanti bagi wariskan. Harus begitu. Tidak boleh ketika ada barang berharga langsung gue seneng comot, padahal ada saudara lain. Tak boleh. Ya, itu kalau hawa al-alif, kalau apa?
Harta warisan. Harta warisan bukan hanya uang, semacam rumah, semacam kulkas, semacam jam, semacam minyak wangi yang berharga, sarung samarin itu kan termasuk waris. Harta waris. Itu nanti kalau meninggal harus dibagi sesuai dengan aturan agama. Jangan asal comot. Saudara banyak di waktu dikasih tanpa sebenarnya nggak boleh itu. Kasihan orang yang meninggal. Dan juga kasihan orang yang membagi itu kan bukan hartanya bukan hartanya orang yang meninggal lagi sekarang. Akan tetapi hartanya ahli waris bersama. Maka harus jelas dibagi dulu. Makanya harta warisan itu selain untuk pembiayaan mayit dan mengutangi nyauri utangnya mayit, maka sisa itu tidak boleh diambil sembrono, harus dibagi dulu. Jadi selain untuk melunasi utang, selain untuk tajhisul mayit atau membayar zakatul mayit misalnya, selain itu maka harta itu masih milik bersama mas. Karena milik bersama belum dibagi, maka tidak boleh salah satu itu memberi. Dibuat apa? Dibuat untuk tahlil, dibuat untuk ini, gak bisa. Kecuali dibagi, misalnya per anak tersebut itu dibuat 1 juta untuk tahlil, 1 juta itu gak apa-apa, karena sudah dibagi. Kenapa kalau begitu? Karena setelah tertinggal oleh bapaknya, bukan miliknya bapaknya lagi, akan tetapi miliknya ahli waris. Karena nggak boleh warisan itu dibuat dibuat bacaan tahlil, nggak boleh. Tidak boleh selama itu belum dibagi. Kalau sudah dibagi, kemudian orang yang menerima warisan itu rela untuk biaya itu, ya gak apa-apa. Itu terus bab wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, ini Al-Quran. Yasin. Babun utawi iku bab iku wasyamsu utawi sames-sames iku tajari lumaku sapa sames limustaqarri maring nggon netepi apa lah kedui sames. Bab ini menerangkan matahari yang bersujud itu pergi kemana? Menerangkan pergi ke tempat. Di mana tempatnya? Yakni tempatnya singgasana. Apa singgah? Yakni tempat perlindungan kekuasaan raja. Jadi aras. Jadi matahari itu saya masuk ke di bawah aras untuk apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, bulan, foto batu ini kepada Allah Ta'ala. Foto tak pernah melanggar. Disuruh keluar jam sekian, terbit pagi-pagi terus, sampai matahari itu kan menunjukkan waktu, ya.
Kalau rembulan apa? Tanggal. Kan ya kan? Yo, andai kata matahari istilah serong umpamanya, nakal matahari, kacau balau kok kaki itu. Biasanya matahari gak gelem batu kalau tanah, disuruh terbit gak gelem terbit. Ya gelap terus kok kaki. Gelap. Listrik akan mati semua nanti, kacau. Kacau. Untungnya matahari, banan kalau kita tinju matahari dan rembulan itu lebih banyak nakalnya kok bilaki. Lebih banyak bangsatnya kok bilaki. Kenapa? Karena matahari ini selalu bertasbih kepada Allah. Bulan juga begitu. Jadi masuknya bulan, kembali. Bulan itu kemana? Kok ke sana? Masuk ke di bawah aras untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rembulan matahari tidak pernah nakal. Kalau disuruh ke barat, ke timur, ke timur. Kalau umpamanya rembulan nakal, repot kok bilang, susah. Misalnya, jauh tanah perintah harus jam 12 ada di setengah-tengah langit umpamanya ya. Nah, kemudian si matahari mukung, kaki cuma ada di sebelah timur kok. Repot kok kaki melihat jam repot. Kacau balau kok di kaki. Ya. Sibuk. Kan ya kan? Maka jangan kita kalah dengan apa nak? Dengan matahari, kalah dengan rembulan, selalu bertasbih kepada Allah, selalu bersujud kepada Allah. Terus an Abi Dzarrin radhiyallahu an, cerita Abi Dzarrin radhiyallahu an, qala dausim pan Abi Dzarrin kuntu ana sapa ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masjid indal masjid inda ghurubis syamsi ing dalam nalikane tersurupi matahari. Abi Dzarrin ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, Zaid melihat ada di sandingnya apa? Anu dekat waktu apa nak? Nabi Dzarrin bersama Nabi Muhammad waktu terbenamnya surupnya matahari itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, faqala, maka tanya sinten kanjeng Nabi, ya Badrin, ya Badrin, atatri apa tawur sira aina ing dalem pundi tawuru surup apa asyamsu sareng. Ya Badrin, karena Badrin bersama Rasulullah pada waktu dekatnya terbitnya apa surupnya terbenamnya matahari. Kemudian Rasulullah, ya Badrin, tahu apa enggak kemana bulan itu, apa matahari itu lari? Menuju kemana matahari? Bertempat tinggal di mana matahari? Abu Dzar jawab, kultu, jawab sebaik Allahu tawi Allah wa rasuluhu dan usaha iku a'lam luwur. Katanya Abu Dzarrin, boten Rasul panjenengan pun Allah dan panjenengan pun Rasul sing paling semerap, sing paling tahu atas
tempat kembalinya siapa nak? Matahari kepada tempatnya. Kalau saya nggak tahu ya Rasul, nggak tahu. Yang tahu itu kan Allah dengan sampeyan, Rasul, yang lebih tahu. Kata siapa nah? Abu Dar. Lalu Rasulullah jawab Sayyidina Kanjeng Nabi, fa inna maka satuli asams ikutan abu putalumu berangkat sopo asams hatta tasjuda hingga sujud opa asams tahtal arsy di bawah aras. Oh, sampean nggak tahu nggih, panjenenganipun Allah sang panjenenganipun Rasul sing sengerep tempat sujudnya siapa nak? Matahari. Maka Rasulullah jelas, iya betul, matahari itu berangkat terbenam itu berada di bawah aras untuk bersujud, beribadah, bersujud kepada Allah. So, iya nak. Jadi matahari itu tidak pernah melenceng daripada aturan Allah. Lain dengan kita, lain dengan Zen, melenceng terus. Kalau matahari gak pernah sujud terus, tepat pada waktunya. Makanya hari itu kadang-kadang refreshing ke dunia gak kuat. Manusia banyak maksiat. Sehingga kadang-kadang ada gerhana gitu loh. Dan gak kuat melihat dosanya manusia. Di antaranya alasannya ada. Terus fadzaka wadzalika maka utawi mengkono fa inna tadhabu hatta tasjud iku qauluhu ta'ala fil qada'i Allah ta'ala wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wasyamsu lan utawi seni iku tajari lama ko apa sames mustaqarri maring kon tetep la maring sams dari kautai mengkono tayi mustaqarri la iku takdirul azizi takdiri edat kang maha mulia al alimi kang maha mutani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa matahari itu terbenam masuk ke tempatnya, yaitu di bawah aras untuk bersujud kepada Allah. Rasulullah menjawab demikian berdasarkan firman Allah, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Sudah. Ya. Pada tempatnya sujudnya matahari di bawah aras sesuai dengan pemahaman ayat wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizina. Waqad sa'ala lan teman-teman takon sapa Abu Darin anil tentang ayat tanya aki, ya apa maksud ayat ini ya Rasul? Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, itu apa maksud anane tentang ayat? Fagala maka menjawab sinten kami wa mustaqarruha lan utawi kon tetep iku tahtal arsy ono ing dalem ngisore aras. Betul? Wis ya, lanjut ya. Babu rabbi habli mulka, utawi kebab nerangaken permohonannya
Nabi Sulaiman menjadi apa ya? Menjadi pemimpin, yang pemimpin itu yang tidak dimiliki orang lain, yang tidak pantas dimiliki orang lain, hanya dimiliki aku, kata siapa? Makanya kerajaan Sulaiman itu serba bisa, ya, buat istana begitu cepatnya bisa, ya, ya. Sehingga Raja Belgis heran berkatu-katu, ya. Terus luar biasa kerajaan yang diberikan oleh Sulaiman, yang tidak dimiliki oleh kerajaan yang lain. An Abi Hurairah, Nabi Sulaiman punya kerajaan keistimewaan yang tidak pantas dimiliki orang lain. Dapat dari mana? Dapat rahmat dari Allah dengan berkah doanya. Berdoa kepada Allah, bihabali mulka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, cerita sampai radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sinten kanjeng Nabi, inna ifritan satun ifrit minal jinni, saking jin. Ada ifrit jin, ya, ifrit jin. Ifrit jinina adalah apa? Adalah golongan jin yang terkuat, jin yang terkuat, paling cerdas. Ifrit jin itu adalah jin yang terkuat, cerdas lagi, dan sering dianggap menjadi raja jin. Raja jin yang memiliki sifat membangkang, sifatnya membangkang, licik, dan sangat buruk terhadap anak. Dalam metodologi Arab seperti yang oleh jin yang paling jahat, ya jin ifrit ini. Ini jin ifrit ini. Entah, orang cerdas, terkuat, licik, licik luar biasa. Tapi walaupun licik kuat, kalah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tafallat iku tafallat ngaton sapa ifrit alaihi atas ingsun al-barihata ing dalem mau pergi. Tapi jin yang paling kuat ini yang paling jahat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun katanya, maupun itu kan dilihat tak korono sepatos mekot sopo ifrit alatas insun as-salatah ing salat. Niat mau apa mau menggoda sholat Rasulul, ya gak mampu. Tapi para saja mampu. Pahamkan ya maka mampu ingsun. Sopo Allah min sangkeng ifrit.
tapi tak sampai bisa kepada Rasulullah, karena Rasulullah diberi kemampuan oleh Allah. Wa aradtu lan ngarepaken ingsun an urbitau yen to nalene ingsun ing Ifrit. Niatnya oleh Rasulullah mau diikat kemana? Ila sadiatin, maring jaga min sawal masjid, dari jagaan masjid. Kan ya, Rasulullah waktu sholat dia mau menggoda Rasulullah, ternyata tidak mampu. Niatnya mau diambil, diikat Rasulullah, dicancang di jaga masjid sampai besok, sampai pagi-pagi, biar dilihat orang banyak, biar orang banyak. Hatta tusbihu, hingga manjing isu sapa sira kabeh. Petangduru dan melihat sapa sira maring jin Ifrit kulum sekabehane. Wa dzakartu, maka iling ingsun qaula akhi, ing dauni dulur ingsun. Rupani dulur ingsun yang jadi nabi, rupani Sulaiman, Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yambawi li adim min ba'di. Rabbi du pangeran ingsun hab paring tuan di maring ingsun mulkan ing keraton, ing kerajaan la yambawi ora pantes apa mulkan la adatin maring suci mimba sawis ingsun. Faradau, maka balik akan sapa Kanjeng Nabi ing sapana jin. Faradau, maka balik akan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing jin khosiran, dan hale keadaan kecewa, jadi tidak berhasil. Jadi hadis ini sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar Rasulullah, bahwa Rasulullah berkata tentang keadaan jin yang mau menggoda Rasulullah tadi malam ketika Rasulullah sholat, ternyata tidak mampu. Karena apa? Rasulullah dilindungi Nabi, dilindungi Allah. Ya karena begini langsung ngetela melihat tadi malam. Niat sama Rasulullah mau ditangkap, mau diikat, mau ditaruh apa? Ditaruh di tiangnya masjid, biar orang penjemaah semua itu biar melihat, biar melihat. Akhirnya ingat Rasulullah itu keucapannya Nabi Sulaiman Isra, Rabbi habli mulkan la yambawi li ahadin min ba'di. Jadi masih hebat dan sabana. Ifrit kuat, dia jahat, tetap masih lebih hebatan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa? Kurang. Wa ma wabun wa ma qadarullah haqqa qadari. Babun utawi kibab iku wa ma qadaru ora ono ngagungaken sapa Yahudi Allah haqqa qadari ing sempurnane ngagungaken Allah. Bab ini menerangkan tentang orang Yahudi yang tidak mau mengagungkan Allah. Wa an usangkeng Abu Hurairah aidon kalawan Malik qala dawu sapa Abu Hurairah sami itu krungu sapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gulu alai dawu sedan kanjeng Nabi iku yang betul genggam sapa mengenggam apa menggenggam ini apa ya Pak menggenggam sapa kanjeng sapa Allah taala ala bumi wa yatmi lan ngelempit sapa Allah taala samawati langit
biyamini kelawan kekuasaannya Allah, ujuk tangannya Allah, baik menggenggam bumi Allah Ta'ala atau melempit langit Allah Ta'ala dengan tangan kanannya baik kuat. Nah, Allah Ta'ala mempunyai sifat mukhalafatul hawa hawadis, maka disbiyamihi itu bermakna bikudratil biyamikan kuasa Allah tu maya gulu kemudian dah ta'ala kan siniku an malikut dan ngalakoni iku aidan mulukul ardi aina ikuni mulukul ardi utawi ratu-ratu bumi. Nanti dipanggil nak ya kan? Setelah matahari itu, setelah bumi ini digenggam oleh Allah, langit semua dilipat, kemudian Allah, saya ini adalah rajanya, saya ini adalah yang ngaratoni, yang menguasai alam semesta, langit dan sebagainya. Mana raja-raja yang ada di bumi? Kemana Fir'aunnya? Ayo cepat ke sini. Kemana siapa lagi? Namrudnya kemana? Abu Jahal kemana? Dan juga presiden Indonesia kemana sekarang? Panggil semua anak. Buktinya, aina mulukul ard. Mana yang menjadi presiden Indonesia? Dipanggil. Anal Malik. Saya ini yang jadi presiden alam semesta. Presiden bumi. Jadi panggil lah. Mulai presidennya semua dipanggil. Yang memimpin negara dipanggil. Mana sekarang pemimpin negara? Soeharto mana? Bung Karno mana? Panggil nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bumi ini ada di genggaman Allah, kekuasaan Allah. Setelah bumi antara dijadikan kiamat, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Anal Malik, aina mulukul ard. Saya yang menguasai alam semesta, bukan kamu. Ketika dunia kalian cuma sebagai khalifah. Sekarang kemana? Pemimpin-pemimpin yang menguasai bumi sebagai khalifah. Nanti semuanya dibentai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Babun wa ma yuhlikuna illa dzan. Babun utawi iku bab iku wa ma yuhlikuna ora ono ngerusak sapa, ora ono ngerusak ingsun apa illa terkecuali masa. Jadi bab ini menerangkan tentang yang dapat merusak keadaan kita. Hidup di dunia adalah perkembangan ada apa lagi? AI ya. Apa lagi? Apa yang mana? Sekarang orang mati bisa jalan sekarang, bisa dipoto, bisa ngomong berpidato. Gara-gara AI. Itu kan? Orang bisa mendek iso. Digandeng ngomong dengan wek-wetok iso. Jadi kalau kita tidak pandai memilah dan tidak cerdas, jadi hancur kita. Gara-gara teknologi canggih. Gara-gara AI. Gara-gara HP. Gara-gara TikTok. Gara-gara TikTok, orang perempuan berani mengatakan ngomong-ngomong orang lain, ngomong jorok,
Sampai kedai masih tutup di seputar sekarang. Betul. Butuh dekat punya fardi apa segala. Wah, hancur sekarang. Gara-gara teknologi canggih. Ada sabda Rasulullah. Wa an ulan kecil saking Abu Hurairah dan wa an ulan kecil to saking Abu Hurairah. Aidon kalau malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten kanjing Nabi qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yu'dhini ngaloroaken ingsun sapa ibnu Adam anak putu Adam. Rasulullah daw ini hadits qudsi anak putu Adam sudah menyakitkan kepada keturunannya banyak asomi, banyak misu ditik, banyak misu di medi, gara-gara perkemanza wa ana lan utawi ingsun iku ahda dadake mongso iku biadi ono ing dalam kekuasaan ingsun al-amru utawi perkara uqallibu bolak-balik sapa ingsun al-laila ing malam wan nahara lan siang. Ragara mangsa perkembangan zaman mereka suka misu. Sedangkan zaman ini adalah ada di kuasaan Allah. Ngurusi kekuasaan Allah. Siang jadi malam, malam jadi dibolak-balik. Kenapa mangsa ini kok di dua tempat di misu-misu? Kenapa perkembangan zaman ini kok ditempati menghujat orang? Kenapa dengan mangsa itu kok ditempati untuk berselingkuh, berbuat zina dan sebagainya? Kok dibuat minum-minuman? Kok dibuat apa misu-misu di tengah umat? Padahal masa ini adalah untuk ngurusi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak boleh ditempati yang lain. Babun kota ayat kotak ta'u arhamakum atau boleh dibaca tuqatti'u arhamakum. Babun utawi kebab iku wa tuqatti'u arhamakum. Artinya wa tuqatti'u dan mekot sapa sira kabeh arhamakum ing sana parke sira kabeh. An Abi Hurairah mekot hubungan keluarga boleh tak boleh? Tidak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu cerita sanging radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawsipun kanjeng Nabi. Qala qatataken sapa Allah al-khalqa makhluk. Falamma pamaka sawis rampung sapa Allah taala minhu sangking tetake makhluk.
Faqamat maka jenengaken opo arrahimu sana kerabat atau silaturahim. Fa'aqadat maka nyebut apa? Fa'aqadat maka mengambil apa rahim bihukukir rahman kalawan hae bangkitaki sifat rahman bihukukir rahman bihaqi apa bihukuki bihaqir rahmani kalawan bangkitaki sia bukan bihaqi ya, bukan ya, hakun ya. Allah. Fahadat maka ngalap opo ar-rahim bihaqqir rahman ing posisinya sifat ar-rahman, ing posisinya sifat ar-rahman. Faqala maka dausinkan Allah laha maring ar-rahim mah nikau sira olat ngucap sopo ar-rahim ada utawi maqam iku maqamul aidi wong kang nyuwun kreksa bikah kalawan sira minal qati'ati sangkeng medhot sanak pemili
Qala jawab santan Allah. Qala jawab santan ala tardaina. Apa to ora ridho sira an asila ing yen to nepung ingsun man ing wa. Ala qala jawab santan Allah taala ala tardaina apa to ora ridho sira an asila ing yen to nepung sapa ingsun man ing wa. Wasalakah kang nepung sapa mangkah wasalak nggih wasal kena nepung lan nepung sapa man ing sira wa aqta'alan mekot sapa ingsun man ing wong qata'aki kang medhot sapa man ing sira qalat jawab sapa ar-rahim bala iya ya Rabbi luparan ingsun enggih pangeran. Qala dawsa ta'ala pada kama kau utai mengkono pada kama kau utai mengkono kedui siro. Qala dawu sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ikra'u mutawa sapa sira in syi'tu lamun kersa sapa sira kabeh wal asaitum apa maka apa kau kepingin sapa sira kabeh in tawallaitum lamun merintahi sapa sira kabeh antub situ ingin to merusak in tawallaitum lamun merintahi nguasai sapa sira kabeh antuf situ alasaitu maka kabeh maka apa to kepingin sapa sira kabeh in tawallaitum lamun nguasai sapa sira kabeh antuf situ ingin to rusak sapa sira kabeh fil albumi wa tuqatti'u lan mekot sapa sira kabeh arhamakum ing sana pemilih sira kabeh. Jadi gini nak, hadis ini sumbernya dari siapa nak? Abu Hurairah. Allah Ta'ala Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan makhluk, kemudian rampung, penciptaan semua itu rampung. Maka sana itu polo-polo itu mengambil sikap posisi Rahman Allah. Jadi Allah Ta'ala kan belas kasihan, belas dunia. Jadi kalimat Ar-Rahim ini mengambil dari pemahaman Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tetapi Fakul kemudian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dahu kepada sama dikau siro disuruh mana jangan sampai berbuat dosa di antara satu sama yang lain. Jawab sesana tersebut itu jawab ngucap di satu tempat ngucap minta perlindungan kepada Allah jangan sampai hubungan antara satu sama yang lain sampai renggang berpisah. Setelah sana ini keluarga polo dekat ini minta perlindungan, tidak kepingin itu pisah antara sekeluarga. Lalu Allah Ta'ala tahu, apakah rela kan? Apakah tidak rela kan? Apakah tidak suka untuk menyambung orang yang sudah sambung kepada sampean?
Atau apakah kamu itu tidak suka? Apakah rela untuk memutus orang yang sudah putus? Jawabnya gimana? Sampian rela apa enggak? Apakah tidak rela apa enggak? Menyambung orang yang sudah sambung kepada sampian? Atau karena itu rela memutus orang yang sudah memutus sampean? Jawabannya siapa? Bolah, iya Rasul. Iya ya Allah. Ya kalau orang yang nyambung tentu tidak rela untuk berpisah. Maka Abu Hurairah mengatakan ikra'u ma'asitu qal asaitu. Apakah kalian ini mau menguasai kejelekan di muka bumi? Apakah kalian itu kepingin berberantakan antar keluarga apa enggak? Disuruh macam ini oleh Abu Hurairah. Paham nah? Jadi kesimpulannya jangan sampai putus di antara sanak pemini, di antara satu sama yang lain. Terus betul itu. Jam berapa sekarang? Babu inna arsalnaka syahidan. Arsalnaka syahidan. An Atha ibni Yasar Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu anhu adil ayat allati fil Qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira summa qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi'atim ba'dilal husna bi'uhmatim amin nabi waliqati wa Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'a karami wa rabbi alladhi syafa'atu likulli hawlin min ahwalihim Ta'ini maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'a karami wa rabbi Safa'atu likulli abdin min al-awalin Ta'ini maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana Namanya wasi'ah karami huwa al-habibul ladhi yasafa'atu likulli abdin minal ahwali mu'taqin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ulik wa rawatib sabaq wa rasulullah
وعلى آله قدر العظيم. اللهم إنا نسألك ومن نبي لك ونسأل ولا من ملك المكرم. اللهم إنا من نزينا من علم وأكرمنا من تقوى وجمعنا من عقل برحمتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله لنا ذلك ونعوذ بالله من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. الفاتحة.